sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang zat, ya, materi, kimia materi dan perubahannya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi, apa itu zat, molekul, unsur, atom, campuran dan sebagainya. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke perubahan materi. Ya. Di lecture kali ini kita akan mulai masuk ke tema namanya stoikiometri. Oke. Ini mulai hitung-hitungan di dalam kimia dasar. Ya. Mulai dari besaran utama yang nanti akan kita hitung, yaitu massa, besar pokok, massa atom. Ya. Kita sudah mengetahui ada atom, ada molekul, kita ingin tahu berapa massanya. Ya. Maka massa dari sebuah atom tergantung dari jumlah penyusun-penyusunnya, ya, proton dan neutron dan juga elektron. Tapi karena massa elektron itu jauh lebih kecil daripada massa proton dan neutron, nah biasanya kita exclude, ya, tinggal proton dan neutron saja nih yang menentukan massa. Ya. Maka massa dari atom, dari satu atom itu sangat-sangat kecil, ya, sehingga kita kesulitan untuk menimbangnya. Ya, untuk massa satu atom itu berapa kilogram sih? Oh, kecil sekali, kali 10 berpangkat minus 31 atau 30 kilogram. Ya. Nah, kan tetapi kita bisa menentukan perbandingan massa atom satu terhadap massa atom lainnya. Ya, misalnya massa atom hidrogen itu dibanding dengan massa atom helium berapa kalinya. Ya. Oh, ternyata atom helium itu massanya 4 kalinya atom hidrogen, kira-kira seperti itu, ya. Oke. Nah, ini yang kita bisa gunakan untuk memudahkan adalah perbandingan massa atom satu terhadap atom lainnya. Yang kita sebut sebagai massa atom relatif, ya, dengan satuannya atomic mass unit, AMU. Oke. Nah, secara konvensi yang digunakan untuk membandingkan itu apa? Apakah atom hidrogen karena paling sederhana? Apakah atom helium karena paling stabil misalnya? Atau atom yang lain? Nah, secara kesepakatan kita tentukan yang digunakan sebagai pembanding adalah atom karbon. Ya, berapa kali dari 1/12 massa atom karbon 12. Ya, secara konvensional ditentukan 1 AMU, 1 atomic mass unit adalah 1/12 dari massa atom karbon 12. Karbon 12. Oke. Sehingga karbon 12 memiliki massa tepat 12 AMU secara eksak. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat ternyata harusnya kan karbon masanya 12, ya. 12 bulat 12,000, ya. C12 ini masanya harusnya 12,000 SMA. Oke. Tapi kalau kita lihat tabel periodik unsur, Anda lihat massa karbon di berapa? Nah, karbon nomor atomnya 6, masanya 12,01. 0,1 itu dari mana? Nah, yang kita gunakan adalah rata-rata dari massa atom relatif. Ya, misalnya karbon. Kita dapati karbon di alam semesta ini bukan hanya karbon 12, tapi ada juga karbon 13. Dan sangat kecil presentasinya adalah karbon 14. Ya. Kira-kira ini 98,9% atom karbon berada dalam memiliki struktur atau memiliki massa 12, ya, C12. Sekitar 1,1% atom karbon memiliki massa 13, dan lebih kecil lagi 0,00 ini kurang dari 1,1, ya, 1,0 sekian. Ya. Bagian kecil lagi memiliki massa 14. Oke. Karena itu kita perlu rata-ratakan ketiga jenis karbon tadi. Tadi yang menjadi definisi adalah hanya karbon 12. Ya. Maka karbon 12 memiliki massa tepat 12 AMU. Oke. Karbon 13 tepat 13 AMU. Nah, tapi kalau kita keberlimpahan atom karbon 12 adalah 98,9, karbon 13 adalah 1,1, dan karbon 14 mendekati 0, maka kita bisa hitung massa atom rata-rata dari unsur karbon adalah, nah ini keberlimpahannya berapa? 98,9%. Ya. Kali 12 ditambah 1,1%, 0,011 kali 13.
Maka kita ketemu 12,01 EMU ya, yang kita pakai di tabel periodik unsur. Ya. Nah, unsur yang sama dan memiliki massa yang berbeda ini kita sebut sebagai isotop. Ya, unsurnya sama, nomor atomnya sama, jumlah elektronnya sama, jumlah protonnya sama. Yang membedakan adalah jumlah neutronnya. Oke. Kalau ini neutronnya ada 6, di sini ada 7, di sini ada 8. Gitu ya. Oke, kita latihan soal. Boron digunakan dalam industri keramik dan fiberglass. Dia juga digunakan di industri nuklir sebagai material penangkap neutron pada reaksi fisik. Boron memiliki dua isotop stabil, boron 10 dan boron 11. Kira-kira berapa massa atom rata-rata untuk boron? Maka kita bisa langsung menggunakan perhitungan tadi ya, keberlimpahannya berapa, kalikan massanya, kemudian kita jumlahkan. Oke, keberlimpahannya berapa? 0,8020 kalikan massanya. Ini kan berarti 1,980 ditambah ini kali 11, berarti berapa? 8,020 ditambah 0,802. Begitu ya? Berapa ini? Kita gunggung saja ya. 8020 1980 0802. Berarti 10,802. Apa? 10,802. Ya, 10,802 EMU ya. Berarti boron kalau Anda lihat di tabel periodik unsur akan diberikan massa 10,8 ya. Misalnya kita hanya menggunakan 3 angka penting, maka 10,8 EMU. Hal yang sama juga dengan tembaga. Tembaga ada Cu63 dan ada Cu65. Oke. Kita juga bisa hitung lagi. 0,6917 kalikan 63 ditambah 0,3083 kalikan 65. Nah, di masanya sekian EMU. Kalau nggak salah 63, berapa? 5. Nah, Anda tentukan sendiri ya, bisa dihitung sendiri ya. Nah, oke, itu yang kita sebut sebagai massa atom. Dalam mengukur, menimbang atom, kita kesusahan untuk menimbang ya, satu atom itu berapa kilogram sih atau berapa gram. Karena ukurannya sangat kecil, maka yang kita lakukan membandingkan massa atom satu terhadap massa atom yang lain. Oke. Nah, dan perbandingan kita bisa banyak menyelesaikan beberapa hal, tetapi kita tetap memerlukan kira-kira berapa gram sih satu atom itu. Oke. Kalau satu atom unitnya sangat kecil, ya maka kita perlu menjumlahkan, memberikan jumlah yang besar supaya bisa dihitung dengan gram beratnya. Ya. Maka di sini mulai muncul adanya konsep mol. Ya. Dalam reaksi kimia kita bekerja dengan atom-atom yang jumlahnya sangat banyak. Ya. Kalau satu atom itu kira-kira beratnya 10 berpangkat minus 30 kg, maka kita punya 1 gram saja ada kira-kira 10 berpangkat 30 ya, atau 10 berpangkat 29 atom. Oke. Sehingga akan sangat sulit kita ukur ya. Nah, supaya mudah bagaimana? Kita perlu menggunakan unit untuk merepresentasikan jumlah yang sangat banyak. Ya, kita telah mengenal misalnya satu lusin. Ya. Anda beli buku satu lusin. Oke. Berapa satu lusin itu? 12 buah, 12 unit kita sebut sebagai satu lusin. Oke. Kemudian di dalam kain ada namanya 2 kodi ya. 20 unit itu kita sebut sebagai satu kodi. Oke. Atau satu gross 144 unit atau satu rim ya. Anda beli kertas A4 misalnya atau F4 yang satu bungkus itu ya, 500 lembar ya, susah untuk menghitung ya, kita sebut sebagai satu rim. Satu rim itu isinya 500 unit ya. Nah, ini juga sama, mol itu kita definisikan untuk jumlah tertentu ya. Hanya saja
jumlahnya itu sangat banyak. Ya. Nah, berapa 1 mol didefinisikan? Ya, 1 mol kita definisikan sebagai jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram atom karbon 12. Ya. Nah, kita tentukan dengan eksperimen. Saat ini pengukuran paling teliti didapatkan 1 mol sebesar berapa? 6, atau kita sebut sebagai bilangan Avogadro, ya. Avogadro's number, Na. Ya. 1 mol sama dengan Na sama dengan 6,022 143 kali 10 berpangkat 23. Nah, ini mol intinya sama, hanya jumlah saja, seperti halnya losin, podi, rim, gross, dan sebagainya. Ya. Nah, ini kira-kira 1 mol dari beberapa bahan itu kira-kira besarnya segini. Ini karbon, ini tembaga, ini besi, dan ini sulfur. Ya. Kira-kira jumlahnya segitu, 1 mol. Oke, dengan menggunakan definisi EMU, mol, dan bilangan Avogadro, tentukan massa dari satu atom karbon 12. Ya. Tentukan ekuivalensi massa dalam kilogram dari 1 EMU. Bagaimana nih? Nah, tadi kita definisi dari mol adalah jumlah atom yang terdapat dalam 1 gram. Ya. 1 gram C12, ya, karbon C12. Oke. Jadi kita dapatkan 6,022 kali 10 berpangkat 23 atom. Ada atom C12, ya. 1 gram C12 ini terdapat 6,022 kali 10 berpangkat 23 atom. Oke. Berarti kalau ada 1 atom berapa? 1 atom karbon 12 itu berapa kira-kira? Berapa gram? Ya. Kalau ada 6,022 kali 10 per 23 atom, itu adalah 1 gram. Kalau ada 1 atom saja, ini berapa gram? Oke, maka ini kita perlu bagi dengan bilangan Avogadro. Ya, 1/6,022 kali 10 pangkat 23. Berapa, Mbak? Itu. Nah, siapa dibantu menghitung? 6,022. Nah, seper saja, ya. Kira-kira ada X. Ada 1,66. 1 kali 10 berpangkat minus 20. Minus 24. 24 ya? 24 atau 23? Minus 24. 24, Pak. Minus 24 kilogram. Nah, kira-kira 1 atom karbon itu beratnya kecil sekali, ya. Kalau 1 EMU berapa? 1 EMU adalah 1/12 dari massa karbon 12. Oke, maka ini semua kita bagi dengan 12. Ya. Berapa itu? Kira berapa? 0, ya, kira-kira 1,3. 1,38. 1,38 kali 10 pangkat minus 25, Pak. Bisa ya? Oke, terima kasih sudah dibantu.